Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yasha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi fama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini menjelang siang, Masya Allah, masya Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat belajar kembali bersama Ustazah Enuk Mutia LCMPDI, Hafizahullah, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Masya Allah, nikmat yang wajib kita syukuri. Salawat beserta salam, marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, tabiin, tabiut, dan kita semua selaku umatnya. Semoga senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Allah yang mujibas sailin. Baik, sebelum kita memulai kelas fikih kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu membaca basmalah. Semoga Allah meridhoi kita, merahmati kita semua. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya kita dengarkan dulu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Lani dan beserta sari tilawah Dek Rumaisah yang akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184 kepada Umi Lani Tapaduli Maskuro dan Aisyah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, syukron kepada Ustazah Umi Lani dan juga Nak Ica yang telah membacakan kitab suci Al-Quran dan Sari Tilawah. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Allah. Baik, untuk selanjutnya kita hari ini tidak ada presentasi. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustazah untuk menyampaikan materi pada hari ini. Bagus sekali ya, menarik sekali Ustazah, Masya Allah. Hal-hal yang membatalkan puasa. Dan juga saya udah baca di grup ini Ustazah, Masya Allah, tentang membersihkan hati ini ya. Bagaimana cara menjauhkan diri dari maksiat itu menarik sekali, Masya Allah. Semoga bisa kita semua bisa khusyuk, benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan Ustazah, memahaminya. Semoga di bulan suci Ramadan ini hati kita benar-benar Allah lapangkan untuk bisa menerima, memahami, dan mengamalkan materi kali ini. Bagus banget, Masya Allah, Ustazah. Ini hal yang, Masya Allah, ini menarik sekali. Sesuatu yang membahayakan, sedangkan di hatimu masih bersifat hasad, iri, ujub, riya. Ujub itu ada sifat 3 yang membinasakan seseorang ya Ustazah. Masya Allah, sudah menarik sekali. Langsung saja kita berikan kesempatan Ustazah. Nah, itu nggak usah saya, Umi Uyun aja yang baca tuh. Nanti Oh, kita diskusi. Oh, Masya Allah. berarti yang baca. Nah, Ustazah. Ya, Silakan baik Ustazah. di-share Masya deh, Allah. Afwan. Mungkin Ustazah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ustazah, ngantar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda sekalian, kita sudah memasuki hari ke berapa ini? Hari ke Ke-7. 7 ya. Hari Ya, ke-7, nggak terasa udah hari ke-7, kita berada di bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah. Insya Allah. Seperti kita ketahui, dalam 1 bulan ini ada 3 segmen bulan Ramadan. 10 hari pertama adalah rahmah. Rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmah itu cinta kasih dari Allah. Nah, kalau 10 hari ini udah 7 hari ya, kita menjalaninya dengan imanan wahtisaban, maka kita akan mendapatkan rahmat itu. Cinta dan kasih itu kayak orang tua kalau udah sayang sama anaknya tuh kayak gimana gitu. Kalau masih bingung rahmat dari Allah tuh rupanya kayak apa gitu ya. Nah, kalau orang tua
cinta dan kasih kepada anaknya itu. Kadang marah. Nah, marah dari Allah itu mungkin sekedar ujian ya, tapi bukan untuk menyiksa gitu, bukan untuk ya kayak sama anak tuh bukan berarti benci dan lain-lain. Maka ujian dari Allah itu dianggap sebagai juga kasih sayang dari Allah. Oh, inilah tandanya Allah sangat memperhatikan kita. Nah, itulah model rahmah ya. Nah, kalaupun ada ujian, terlebih-lebih ya kalau kasih sayang, kita kalau menjadi anak yang disayang orang tua, minta apa aja itu pasti dikasih. Nah, tandanya bahwa kita mendapatkan rahmat dari Allah, bahwa apapun yang terdetak di hati kita, meski tidak keluar, itu Allah kabulkan gitu. Nah, itu tanda bahwa Allah itu cinta dan kasih kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan. Ampunan mungkin nggak terasa di sini ya, ampunan itu. Tapi nanti di akhirat kita akan menemukan itu. Ampunan dari segala dosa, bahwa oh ternyata azab yang saya terima itu lebih ringan gitu. Nah, dan mungkin sulit ya untuk menggambarkan kalau kita itu mendapatkan ampunan di dunia ini. Terlebih lagi segmen yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Nah, pembebasan api neraka kan bukan api kompor. Apa ketika kompor meleduk terus kita ternyata baik-baik saja gitu, enggak gitu kan. Maka ini pun nanti efeknya adalah setelah kita di akhirat gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan 10 hari pertama ini, tinggal 3 hari ini. Jadi biar ngitungnya itu enak, biar kita perhitungannya enak. Imanan wahtisabran itu penuh keimanan dan perhitungan. Itulah perhitungan itu kita maksimal gitu. Oh iya, 10 hari ini tinggal 3 hari lagi. Sholat tarawehnya masih bolong gitu ya. Sedekahnya masih kurang, tilawahnya apalagi gitu. Nah, itu maksimalkan dalam 3 hari lagi untuk kita bisa mencapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk nanti segmen kedua juga begitu. Kita hitungnya 10 hari aja, gak usah banyak-banyak sampai 30. Kalau 30 kan kesannya aduh masih lama gitu. Ntar aja lah belakangan, ntar aja gitu. Tahu-tahu habis aja. Nah, nanti di 10 hari ketiga juga begitu. Jangan habiskan waktu kita tidak bermanfaat hanya untuk makanan. Makanan itu kalau udah masuk ke perut itu keluarnya nggak enak gitu. Ya, tapi amaliah kita maksimalkan di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan 3 keutamaan itu. Dan yang terakhir tujuan daripada puasa itu kita keluar sebagai insan yang bertakwa, takut kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, itu yang paling penting ya, dari tujuan keseluruhannya. Tidak akan kita capai tujuan yang terakhir itu kalau 3 segmen itu tertinggal gitu salah satunya. Ternyata di hari 10 nggak ada yang mengingatkan, akhirnya kita kebobolan banyak. Apalagi nanti di akhir banyak kemajuan ya, kayak orang bilang terawihnya banyak kemajuan, artinya safnya itu semakin hari semakin maju. Di akhir-akhir Ramadan udah pada ramenya di mall misalnya. Nah, itu kan berarti puasa kita boro-boro mau lahir sebagai insan yang bertakwa, la'allakum muttaqun. Bahkan yang per segmen itu aja kita nggak dapet gitu. Per juz kita nggak dapet. Juz 10 hari pertama rahmat, maghfirah, dan itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau pembebasan dari api neraka itu sangat mahal sekali karena di sana ada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa i'tikaf 10 hari terakhir, tidak memberikan fokus besar terhadap dunia gitu ya, lebih besar kepada Allah dan hari akhir gitu. Insya Allah. Nah, hari ini mungkin pembahasannya adalah mengenai maksiat hati. Saya sengaja saya buka kembali pelajaran kita di yang lalu gitu ya, di kitab Bidayatul Hidayah, dan ini adalah unsur-unsur yang membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan bukan membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan puasa mah udah jamak, udah lumrah kita
tahu ya, makan, minum, berhubungan suami istri gitu-gitu. Nah, ini yang membatalkan pahala puasa ini kayak nggak kerasa gitu, nggak kerasa, tapi ternyata efeknya besar. Nah, banyak dalam sebuah hadis itu, banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali illal ju wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Yang lainnya nggak dapat. Nah, silakan kita baca sama-sama meskipun ini berbahasa Indonesia ya. Lebih enak tadi ada yang bahasa Arabnya, tapi nanti karena gundul mungkin. Kalau Mbak Lani, kitabnya halaman 197 ya. Silakan Bu Yuyun dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazati, Masya Allah. Pengantarnya saja sudah itu ya, bagaimana gitu. Jadi memacu semangat kita ya Ustazah. Setelah hari ini lebih baik lagi puasanya ke depan, ibadahnya juga lebih meningkat lagi. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Allah. Dan untuk selanjutnya, Umi Yuyun. Apa Doli, syukran Ustazah, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fiik. Umi Yuyun, ada Umi Yuyun? Petugasnya aja Meli, Melani sama Deica aja yang baca. Oh, Silakan. baik. Cara meninggalkan maksiat batin ya. Baik, izin baca saja. Bismillah. Cara-cara meninggalkan maksiat batin atau maksiat hati. Pasal keduanya. Ketahuilah bahwasannya sifat yang tercelah yang ada dalam hati itu banyak sekali dan menyucikan hati daripada kekotoran itu berhajat kepada usaha yang berterusan. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Karena orang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pada juzuk yang membicarakan al-muhlikat, artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan seseorang. Dan pada juzuk yang membicarakan al-munjiyat, artinya perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapat keselamatan. Walaupun demikian, di sini kami coba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat, yaitu sifat yang golib ya, golib wujud di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang ini, supaya dapat engkau jauhi daripadanya, karena sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan puncak-puncak bagi beberapa sifat-sifat yang tercelah. Sifat-sifat itu ialah hasad, riya, dan ujub. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya, karena apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripadanya, engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain. Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyucikan hatimu daripadanya, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Dan janganlah engkau beranggapan bahwa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, berarti engkau telah selamat daripada segala sesuatu yang berbahaya. Sedangkan di hatimu masih bertapak sifat hasad, riya, dan ujub. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, langsung artinya ya sudah. Ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Sifat bakhil yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan merasa bangga dengan diri sendiri. Ya Allah, Ustazah, na'udzubillah min zalik. Tantangan kita ya. Pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Sifat hasad ini adalah bercabang daripada sifat bakhil. Karena orang yang bakhil ialah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Bakhil ini pelit ya Ustazah. Tidak mau berbagi, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan syahih
bersangatan bakhil ialah orang yang tidak mau melihat kurnia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya bukan perbendaharaannya tercurah kepada siapa sahaja daripada hamba Allah. Maka syahih ini lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang hasud ialah orang yang merasa keberatan Allah mencurahkan nikmat dan kurnia kepada salah seorang di antara hamba-hamba Allah. Sama ada nikmat itu berupa ilmu, harta. Hasud ini iri ya, Ustazah? Hasud, iri, dengki ya, kecintaan manusia atau apa saja habuan yang diberikan Allah. Melihat orang lain diberi nikmat oleh Allah itu, dia memiliki sifat itu ya, sifat hasud atau iri. Cara meninggalkan maksiat kepada hamba-hambanya sehingga orang yang hasad ini bercita-cita kalau boleh nikmat Allah itu hilang dari orang lain, walaupun ia tidak mendapat apa-apa keuntungan dari hilangnya nikmat tersebut. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kulul al-hasadu kulul hasanat kama takulun narul hatab. Sifat hasad ini akan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Auzubillah min dzalik ya. Dan orang yang hasad ini sebenarnya senantiasa jauh daripada kasih sayang dan senantiasa berada di dalam siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Di dunia ini ia tersiksa dengan tekanan perasaan karena bila-bila masa Allah selalu mencurahkan kurnianya kepada orang lain ramai, bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad ini itu yang ia mengenali mereka. Allah senantiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan, maka senantiasa pula orang yang hasad ini dalam penyiksaan bila ia melihat kemurahan Allah terhadap orang lain. Jadi kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu jangan sampai hasad atau memiliki sifat iri gitu. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi karena seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Karena orang Islam itu ibarat sebuah bangunan di mana satu bagian mengukuhkan bagian yang lain. Dan seperti sebatang tubuh, apabila mana-mana anggota mereka sakit, maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Jadi, jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti itu, buka kitabnya. Maka sifat hasad masih wujud di dalam hatimu. Dan hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya karena usahamu dalam meninggalkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu huruf atau cabang ilmu fikih yang halus-halus, yang ganjil-ganjil, dan memperdalami masalah-masalah yang diikhlaskan oleh para ulama. Jadi penting sekali ya, Ustazah, kita membersihkan hati, jauhkan dari penyakit hati ini Allah. Cara meninggalkan sifat riya. Adapun sifat riya, maka itulah yang dinamakan syirik kafi. Satu di antara dua sebagian syirik. Dan yang dimaksudkan dengan riya ialah bahwa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawan muttaba, artinya hawa nafsu yang diperturutkan. Dengan penyakit riya ini ramai orang yang menjadi binasa. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Seandainya manusia mau memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahwa kebanyakan ilmu yang mereka cari, apalah lagi adat yang mereka lakukan.
tidak lain adalah berpuncak dari dorongan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amalan seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Lanjut. Cara meninggalkan maksiat. Cara Bergantian meninggalkan. sama Milani. Milani? Ya. Artinya, ini bahasa Malaysia nih kayaknya ya. Iya. Sesungguhnya ada orang yang mati syahid yang akan dihumbankan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Lalu ia merasa khairan dan mengadukan halnya kepada Allah sambil berkata, "Wahai Tuhanku, bukanlah aku telah mati syahid dalam membela agamamu?" Allah menjawab, "Tidak, sebenarnya engkau sanggup mati syahid supaya engkau dikatakan seorang yang berani. Dan telah pun dikatakan orang demikian kepadamu, maka itulah ganjaranmu." Begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim, haji dan qori yang mereka riak pada amalan mereka. Ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Ujub, takabur, dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah suatu penyakit hati yang sangat susah diobati. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan, aku begini, aku begini seperti perkataan iblis kepada Allah ketika ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, aku terbuat dari api. Khalaqtahu min tin, dan dia terbuat dari tanah. Belum. Dan alamat yang tampak bagi seorang yang ujub itu di dalam majelis orang yang ramai ialah ia selalu suka mengangkatkan dirinya dan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain. Dan ia suka menonjolkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain menolak pandangannya. Dan orang yang takabur tidak senang apabila ia diberi nasihat dan mengkasarkan bahasa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur. Dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahwa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah, dan masalah ini tidak ada siapa yang mengetahuinya karena ia tertakluk kepada khotimah, akhir umur seseorang. Maka itikadmu di dalam dirimu bahwa engkau lebih baik daripada orang lain adalah berpuncak daripada kejahilan semata-mata. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahwa ia adalah lebih baik di sisi Allah daripada engkau dan dia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, budak ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat, maka tidak syak lagi bahwa ia lebih baik daripadaku. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaklah engkau berkata, orang yang ini menyembah Allah lebih dahulu daripadaku, maka ia tidak syak lagi bahwa ia lebih baik daripadaku. Dan apabila engkau melihat orang yang alim, maka hendaknya engkau berkata, orang alim ini telah dikaruniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikaruniakan kepadaku. Dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya.
Dan ia mengetahui perkara yang aku tidak sampai kepadanya, dan dia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata, orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilannya, tetapi aku mengerjakan maksiat beserta dengan ilmuku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujah ke atas diriku, dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku ini. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaknya engkau berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi nanti ia masuk Islam. Lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik atau beriman. Dan dengan sebab dia masuk Islam, ia telah keluar daripada dosa-dosanya seperti keluarnya sehelai rambut daripada bancuhan adunan roti. Sedangkan aku wal iazubillah, mudah-mudahan Allah memelihara kita. Boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapatkan petunjuk, maka aku menjadi kafir dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan kafir. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin. Sedangkan aku akan disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali bila engkau mengetahui bahwa orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah, dan masalah ini tertakluk kepada khotimah, kesudahan daripada kehidupan seseorang. Sedangkan perkara ini masih belum diyakinkan. Maka ini belum. Udah Oh, habis slide-nya. udah habis ya. Ya, sampai itu aja. Ini merinding Ustazah ya Allah pas bacanya, astagfirullah. Tawadu itu ya berarti Ustazah ya, kita harus tawadu banget ya Ustazah, astagfirullahaladzim. Iya betul Ustazah, ya Allah Ustazah, banget ya Allah. Ngeri banget ya. Ngeri banget Ustazah. Kadang-kadang suka nggak kerasa gitu, terlantas di pikiran, mungkin anak khairum minkum gitu ya, atau saya lebih baik dari dia, atau gimana gitu, ternyata astagfirullahaladzim. Iya Ya betul ya Allah. Allah Ustazah. Bagaimana kita menjaga? Nah udah ada pertanyaan pula ini. Nanti Ustazah. Apaan Ustazah? Sudah selesai ya materinya? Saya Udah ulas habis. sedikit. Iya Ustazah, apa dulu Ustazah? Sabar yang mau bertanya. Iya Udah ada yang Ustazah, ya. Jadi yang kita baca tadi adalah hanya 3 saja hari ini, pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa, bukan puasanya. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya berkurang. Gitu. Ngurangin atau bahkan batal sama sekali. Ini background saya masih Azhariyat in Ramadan. Karena saya nggak bikin flyer yang hari ini yang Bania ya. Nggak ada. Oke, ini rahasia saja ini. Jadi yang pertama tadi, di sini Imam Ghazali menyampaikan bahwa ada penyakit hati yang sulit sekali disembuhkan, ya. Dan beliau juga banyak membahas ini besar-besaran, artinya dalam skala yang paling besar lah di kitab Ihya Ulumuddin. Pada zamannya Imam Ghazali saja gitu dulu, yang tantangannya belum banyak ya, itu penyakit hati sudah banyak menjangkiti manusia gitu. Artinya saat itu godaannya nggak terlalu banyak, apalagi zaman sekarang. Kalau dulu coba godaannya apa gitu, harta, wanita gitu ya. Kalau sekarang mah godaannya itu ada di dalam rumah sendiri, ada di dalam genggaman, terutama dalam genggaman tangan kita sendiri, yaitu HP. Nah, untuk bisa meredam penyakit hati itu amat sangat sulit
di zaman ini. Nah, di zaman Imam Ghazali menulis kitab ini saja, beliau sudah sangat memperingatkan dan sangat kesulitan ya untuk mengajak gitu untuk menghindari maksiat hati. Nah, Imam Ghazali menyebutkan bahwa sumber dari sifat-sifat tercela itu yaitu tiga, yaitu dengki, kemudian riya, ini hasad ya, dengki itu hasad, kemudian riya dan ujub atau sombong, takabur. Nah, itu tiga hal yang paling sulit disembuhkan. Tapi ada jenjangnya juga. Nah, setidaknya kita ketika berpuasa ini harus meninggalkan minimal tiga hal ini. Sebenarnya banyak. Bahkan di sini nanti akan diterangkan sempalan atau bagian-bagian daripada hasad itu apa, riya itu apa gitu, dengki itu apa. Nah, ini kan penyakit hati kita ya, internal kita gitu. Penyakit internal kita. Kalau kita tidak berusaha membersihkan diri kita, jiwa kita, maka jangan pernah berharap kita bisa membersihkan orang lain. Nah, itu pesannya Imam Ghazali. Maka kalau kita membersihkan diri kita saja yang di dalam diri kita ini tidak bisa, maka jangan pernah berharap mau koar-koar di masjid, mau koar-koar di medsos ya untuk bisa membersihkan penyakit batinnya orang gitu. Itu. Jadi terutamanya adalah membersihkan hati kita, jiwa kita dari rasa dengki, riya dan ujub ini. Nah, nanti kemudian beliau membahas di perbabnya menghindari sifat dengki. Nah, dengki itu apa? Sebenarnya kalau dengki mungkin tadi kurang tidak dicantumkan ya. Kalau dalam bahasa Arabnya tuh amal hasad fahuwa musta'abun minas suhi fa innal bakhil huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi wasyahi huwa alladhi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala. Jadi kalau dengki itu adalah bagian dari kikir. Sementara kikir itu juga ada jenjangnya. Nah, kikir, tahu kikir sama pelit? Ke bahasa Indonesianya ada kikir, ada pelit ya. Tahu bedanya nggak? Mulani. Kayaknya dulu pernah ini kita bahas kan. Dan saya pernah mempertanyakan itu. Jadi di antara sifat dengki itu bagian-bagiannya adalah kikir dan pelit. Kikir itu orang yang pelit kepada dirinya dan kepada orang lain. Kalau bakhil atau pelit ya, kikir dan pelit itu kan dalam bahasa Indonesia itu kan beda derajat. Kalau dalam bahasa Arab syahih itu kikir. Kikir itu pelit kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Jadi dia bahkan untuk dia makan, berpakaian itu dia sangat perhitungan gitu. Jadi padahal hartanya banyak, uangnya banyak, tapi dia redam keinginan dia menahan sehingga dia berpakaian compang-camping misalnya. Padahal hartanya banyak. Makan juga seadanya gitu. Ya. Nah, itu pelit pada diri sendirinya, itu kikir. Tapi kalau bakhil itu pelit kepada orang lain. Nah, pelit kepada orang lain tapi pada dirinya dia jor-joran, pada bestinya, pada keluarganya dia jor-joran. Keluarganya berikan pakaian yang bagus, makanan yang enak. Tapi ketika ngelihat orang miskin, orang tidak mampu, itu nggak peduli gitu. Nah, itu bakhil namanya ya. Itu adalah di antara sifat dengki. Nah, di sini ada beberapa tingkatan. Ya, ada berapa tingkatan orang yang dengki ini.
Pertama, ini berkaitan dengan apa tadi keduniaannya. Pertama, Imam Nawawi yang memberikan komentar ya untuk apa taklik lah kepada Imam Ghazali. Tingkatan orang hasad atau dengki. Satu, merasa berat saat Allah Ta'ala memberikan nikmat pada salah seorang hambanya, sampai-sampai lebih suka dihilangkannya nikmat tersebut daripada si hamba. Jadi tetangganya mendapatkan anugerah, misalnya mungkin dapat hadiah atau dapat dia bisa membeli mobil, bisa membeli menyekolahkan anak, itu dia iri banget gitu, dengki banget. Gimana caranya dia berusaha agar nikmat itu hilang dari saudaranya itu, hilang dari tetangganya itu. Itu si pendengki, meskipun kemudian nikmat itu tidak dia dapatkan, tidak dia raih gitu. Yang penting dia jangan, nggak apa-apa, aku juga nggak dapat gitu. Yang penting dia juga jangan gitu. Nah itu tingkatan yang paling buruk. Kemudian ada yang merasa berat saat Allah Ta'ala memberikan nikmat pada salah seorang hambanya dan ingin nikmat tersebut berpindah kepada dia. Nah, dikarenakan dia tidak memperoleh nikmat tersebut. Nah, gitu. Jadi ada juga yang berkeinginan supaya orang lain jangan seneng gitu ya. Apa itu SOS? Susah melihat SMS. Susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Nah, itu tingkatnya yang kedua ya. Meskipun dia tidak mendapatkan itu nggak apa-apa gitu. Yang penting orang lain jangan. Kalau yang tadi itu berharap banget itu hilang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika dia sudah dapat nikmat itu, ya udah aku nggak peduli dia masih apa enggak gitu. Tapi kalau yang pertama itu harus hilang dari orang lain gitu. Harus hilang nikmat itu dari orang lain. Nggak boleh orang lain. Pokoknya saya aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu, orang lain dapat, aku juga harus dapat. Ketika dia dapatkan, dia nggak tahu orang itu masih apa enggak. Udah, nggak peduli. Kalau tadi kan yang pertama itu harus hilang gitu. Kemudian, yang ketiga, orang merasa berat saat Allah Ta'ala memberikan nikmat pada salah seorang hambanya, dan si pendengki menginginkan memperoleh nikmat sama seperti yang diperoleh si hamba. Tapi yang diinginkan bukan apa yang kini sedang dimiliki si hamba. Dia hanya, kalau yang tadi kan yang kedua tuh maunya sama. Kalau yang ketiga ya nggak mesti sama gitu. Nggak mesti sama, yang penting dia juga dapat. Gitu. Nah ini mungkin yang kedua, ketiga ya masih mending lah ya. Masih mending. Kemudian yang keempat, merasa berat saat Allah Ta'ala memberikan nikmat pada salah seorang hambanya, dan si pendengki menginginkan peroleh nikmat sama seperti yang diperoleh si hamba, namun saat ternyata si pendengki tidak memperoleh nikmat tersebut, ia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari si hamba. Nah ini lebih baik lagi. Ada orang yang iri, dengki, yang ngelihat orang, dia dapat parcel misalkan. Aku juga pengen. Tapi ketika dia tidak dapat, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Nah ini mungkin agak mendingan, tapi tetap dengki gitu, tetap dengki itu tetap merusak pahala puasa kita. Ya harusnya ya biasa saja ya udah gitu. Ya, melihat orang dapat senang, malah lebih baiknya itu kita senang, bersyukur bahwa dia tidak kesusahan gitu ya. Bersyukur, alhamdulillah dia udah dapat nikmat yang sama dengan saya misalnya, atau lebih dari saya, bersyukur dong. Jadinya kita nggak terlalu repot gitu. Nah itu kan lebih baik gitu ya. Nah, pendengki adalah orang yang tersiksa, yang tidak memperoleh rahmat Allah. Selamanya orang yang dengki itu akan merasa selalu sempit hatinya. Udah sempit hatinya, sempit kuburannya. Jadi untungnya apa coba? Untungnya apa? Ketika dia tidak mendapatkan akhirnya pun gitu ya, nggak ada untungnya gitu. Meskipun mereka
Apalagi kalau mereka itu punya kesabaran yang lebih, meskipun kita berusaha untuk menjegal-jegal mereka gitu, dan ternyata mereka enjoy aja, ya udah ini dari Allah gitu ya. Meskipun hilang nikmat ini, ya udah Allah yang kasih, Allah yang ambil mungkin gitu. Menerima kan lebih safe mereka gitu daripada kita yang terus-terusan mendengki. Bahkan seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat iman selama ia tidak mencintai manusia yang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Seharusnya itulah yang ada dalam diri kita. Jangan sampai iri, dengki kepada teman-teman, kepada saudara yang lainnya. Seharusnya kaum muslimin itu seperti bangunan yang saling menguatkan, gitu ya, saling menguatkan. Yang diberikan anugerah, yang diberikan rezeki banyak, harus bisa menopang saudaranya yang berkekurangan, gitu ya. Bukan malah diberikan kelebihan, sombong pula. Yang diberikan kesusahan, makin susah. Itu tandanya bahwa kita belum seperti harapan dari Rasulullah, muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahum ba'da. Jadi sesama muslim itu ibarat satu bangunan yang menguatkan sisi lain dengan yang lainnya. Ya, pondasinya harus kuat, orang-orang kaya itu harus dermawan gitu. Tentunya ketika kekayaan itu berada di tangan orang-orang yang tidak beriman, itulah timbulnya timbulnya pelit, medit, buntut kasiran gitu ya, karena tidak ada iman. Tapi ketika ada kekayaan dibarengi dengan keimanan, maka yang lahir adalah kedermawanan. Nah, tuh. Kemudian yang kedua ya, itu adalah riya. Ria adalah syirik samar. Nah, syirik samar. Kemudian ria juga bisa ditandai dengan selalu mencari posisi di hati makhluk demi memperoleh pangkat dan disegani. Nah, bahkan pada hal-hal yang menunjukkan atau secara zahirnya itu untuk kebaikan gitu ya. Dia selalu berharap itu kebaikan dan saya harus punya nama, saya harus punya posisi. Nah, itu adalah ria gitu. Ria itu bukan pamer harta, bukan, tapi keinginan untuk mencari posisi di hati makhluk gitu. Walaupun pamer tapi nggak berharap apa-apa, cuman bahkan mungkin ada nih yang kemarin juga ada yang bertanya, gimana kalau kita pamer berada di kajian, berada di majelis gitu ya, untuk mengajak gitu. Nah, ini lagi-lagi tergantung niat, innamal a'malu binniyat. Tergantung niat ya. Tapi kalau sampai-sampai di sini dikisahkan ada seorang mati syahid, seorang syuhada ya, mati syahid. Begitu di hadapan Allah, Allah bertanya, bagaimana kamu meninggal? Bagaimana kamu mati sampai datang ke sini? Oh, saya syahid ya Allah. Sesuai janji bahwa mati syahid itu gitu ke surga. Dosa-dosa kecil ya diampunilah gitu ya dengan pahala syahid itu sehingga bisa masuk ke surga. Tapi Allah bilang apa? Kamu tempatnya di neraka. Protes dong. Loh, saya ini kan mati syahid ya Allah. Iya, tapi ketika kamu mau syahid itu, mau berperang itu, dalam hati kamu itu ada terdetik dalam hatimu itu, saya mati syahid ya Allah. Mudah-mudahan dibilangin sebagai orang yang pemberani, orang yang mati syahid, ahli surga. Nah, itu pun Allah tempatkan di neraka gitu. Padahal dia misalnya membela agama, membela negara gitu. Tapi kalau niatnya adalah untuk ingin dianggap pahlawan, ingin dianggap seorang syahid, seorang pemberani, dia jadi dipajang-pajang fotonya di kantor orang misalnya sebagai panutan. Nah, itu berarti dia bilang kamu sudah mendapatkan itu di dunia, sudah mendapatkan itu, nama kamu masyhur, foto kamu di mana-mana, misalnya kamu sebagai pahlawan.
Termasuk juga apa namanya para alim ulama, ya para pemegang kekuasaan seperti itu ya. Jadi itulah pamer yang tidak seharusnya. Kemudian Imam Nawawi juga memberikan keterangan di sini sikap-sikap riya dan pamer itu terbagi 5 bagian. Dan nampaknya di sini tidak ada pamer harta benda itu. Bisa kita simak. Pertama, pamer dengan badan. Ini Imam Nawawi ya, pendapat Imam Nawawi. Mungkin seperti pernah saya bilang bahwa kita itu selalu ngaji kelas 2. Jadi bukan ngaji orang-orang awam. Ini udah ngaji orang kelas atas lah. Pamer dengan badan, seperti sengaja berwajah pucat atau bertubuh kurus agar disangka terlalu sibuk sholat malam atau ibadah lainnya. Ini loh, apa namanya? Kelas 2 begitu ngomongnya ya. Tapi kalau dibilang kelas 1, kan niatnya nggak gitu. Ya, itu. Jadi kita pakai lipstik gini ya, segar, pakai bedak gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kita di muka teman-teman, di muka masyarakat itu menyenangkan. Menyenangkan itu tanda juga seorang ahli surga gitu ya. Jadi jangan menampakkan wajah pucat lagi, pucat, kusam, terus apalagi bulan puasa menunjukkan bahwa saya puasa loh, tadi malam itu tahajud saya sampai 20 rakaat. Wah, jadi beginilah rupanya. Dibilangin lagi. Dibilangin lagi. Aduh, ini dah riya salah satu ya, unsur riya, pamer dengan badan. Kemudian pamer dengan perilaku dan hiasan. Seperti gemar berjalan dengan menunduk, membiarkan bekas sujud di jidat, atau memakai pakaian dengan banyak jahitan supaya dibilang compang-camping sederhana gitu ya. Semua dengan niat agar menarik perhatian orang lain. Nah, itu juga disebut riya. Tapi ingat, ini jangan diprotesin. Kalau misalnya mau sekelas Imam Nawawi ya diikutin. Tapi kalau enggak sekelas Imam Nawawi ya enggak apa-apa gitu ya. Atau tergantung niat. Saya bajunya sederhana aja dah, lebaran gitu. Saya kan orang yang zuhud, warok gitu kan, mengaku-ngaku dirinya. Kemudian pamer dengan ucapan, seperti gemar mengucapkan kata-kata mutiara, menggerakkan bibir layaknya orang yang berzikir. Misalnya di majelis-majelis ya, ini kan di majelis ya, tadi juga disebutkan sifat riya di majelis. Di majelis misalnya, atau di kereta, seolah-olah kedengeran lagi, subhanallah, 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 subhanallah. Ya ternyata itu juga menunjukkan sifat riya dengan perilaku atau dengan ucapan. Kemudian pamer dengan amal ibadah, seperti berlama-lama berdiri atau bersujud saat sholat. Semua dengan niat agar menarik perhatian orang lain. Nah sekarang tuh ada sholat taraweh ya, yang berjamaah. Mungkin sering kita akan berada di tengah-tengah halayak ramai. Nah dengan seperti ini juga termasuk riya. Kemudian pamer dengan berbagai jenis teman dan tamu, seperti sering berkunjung pada tokoh-tokoh ulama dan sering menceritakan pertemuan dengan mereka, semua dengan niat agar dianggap sebagai orang yang mulia. Aku loh ini foto sama Uwah Adi Hidayat, sama aku ini orang alim, aku ini orang soleh. Nah itu pamer dengan cara seperti itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Tuh. Terakhir adalah ujub, sombong, atau angkuh. Nah, sedangkan ujub, sombong, angkuh, ketiganya adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Sombong adalah perilaku seorang hamba yang melihat dirinya sendiri dengan pandangan mulia serta agung. Ya, ini aku gitu ya. Aku loh paling cantik, paling soleha gitu. Nah, itu ujub, sombong. Atau takabur, kibria. Maka Imam Ghazali menafsirkan bahwa ini adalah sikap-sikap iblis seperti dalam
surat apa ini? Surat Shad ayat 76. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, tetapi dia menolak dan mengatakan dirinya, ana khairum minhu, ana lebih baik loh dari dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, saya diciptakan dari api. Nah, itu salah satu sifat iblis, ujub, takabur, sombong. Itu nggak boleh ada dalam diri manusia. Orang yang sombong adalah orang yang apabila dinasehati ia enggan menerima. Orang yang sulit untuk dinasehati. Itu termasuk orang yang sombong. Ketika dia menasehati orang, dia juga mengangkat suaranya lebih keras. Seolah-olah apa ya, nunjuk-nunjuk, marah-marah gitu. Kamu tuh harusnya gini-gini loh. Nah, kan nggak harus seperti itu juga menasehati orang. Ini kalau Imam Nawawi menerangkan bahwa sikap sombong terbagi menjadi dua. Ada yang secara lahir, serta ada yang secara batin. Kalau secara batin adalah sekedar melihat diri sendiri lebih mulia daripada orang lain. Nah, sedangkan sombong secara lahir adalah saat perasaan diri lebih mulia dari orang lain tampak dalam perilaku sehari-hari. Nah, itu. Ya kalau nggak nampak dalam perilaku sehari-hari sih nggak apa-apa. Tapi kan ada yang nggak mau duduk di situ. Itu orang-orang miskin kayaknya gitu. Nah itu perilaku yang udah kebangetan itu secara lahir dan secara batin udah bersikap sombong. Nah untuk meredam rasa ujub, takabur, sombong ini ada sikap yang harus dipelihara dari Imam Ghazali ya. Trik-triknya adalah pertama, ketika melihat anak kecil, maka sebentar. Ketika melihat anak kecil, kita harus merasa bahwa wah, ini anak kecil nih, belum balik, belum punya dosa. Dia belum melakukan dosa. Sementara aku ini udah tua, udah dewasa, tapi amalku masih sedikit. Aku lebih banyak berbuat dosa misalnya. Atau ya sekedar kayaknya dia belum berbuat dosa, aku yang kayaknya udah melakukan banyak dosa. Nah, berarti kan si anak kecil ini yang lebih mulia daripada kita. Itu harus dijaga. Makanya para masyayikh di Mesir itu, di Arab itu biasanya mencium tangan anak kecil. Anak kecil yang belum balik di bawah 10 tahun, bawah 15, enggak lah, 14 rata-rata. Balik itu kalau perempuan ya udah 10 tahun udah balik. Laki-laki juga kayaknya 10-11 udah balik. Nah itu cium tangan, meskipun sudah pada tua, udah pada syekh, udah doktur, udah profesor gitu, kalau ketemu anak kecil tuh cium tangan rata-rata. Nah, kalau kita mau anak kecil diajarin cium tangan, sini cium tangan. Nah, seharusnya kita yang cium tangan mereka. Mereka ternyata lebih mulia daripada kita karena mereka belum melakukan dosa. Gitu ya. Kemudian ketika melihat orang tua, kita mestinya mengatakan, orang ini telah menyembah Allah lebih dulu daripada aku. Gitu. Berarti ya pahalanya, jangan mikir dosanya, maka pahalanya pasti lebih banyak daripada aku. Aku ini lebih muda gitu kan. Jadi akunya itu direndahkan. Tapi kalau yang iblis tadi itu akunya ditinggikan gitu ya. Nah, itu. Kemudian ketika ketemu dengan orang alim, orang ini telah menerima apa yang belum aku terima. Jadi udah lebih banyak baca buku, mungkin udah lebih banyak menuntut ilmu, udah lebih banyak beramal, maka seorang alim tentunya sudah lebih banyak mendapatkan pahala dari Allah, tentu ia lebih mulia gitu posisinya.
kemudian bahkan ketemu orang yang bodoh, orang yang awam gitu ya, kita pun harus tetap rendah hati dengan mengatakan orang ini mendurhakai Allah dengan kebodohannya. Dalam kebodohannya tetap beriman gitu. Sementara aku ini udah banyak mengaji, udah banyak baca kitab, tapi masih saja sering iri, dengki, ujub, riya. Kok kayaknya bermaksiat kepada Allah dengan semua ilmu yang berada di dalam diriku. Nah, itu kan berarti lebih buruk. Orang dengan kebodohannya beriman, ya Allah, hanya ini yang bisa saya lakukan, zikir, wirid setiap hari. Saya nggak tahu mengajar orang lain dengan ilmunya. Nah, ini malah yang berilmu seharusnya selain dia mengamalkan lebih banyak daripada orang awam, gitu ya. Jadi tetap harus menganggap kita kurang daripada orang lain. Kemudian bahkan ini ketika ketemu orang kafir, orang non-muslim, kita harus mengatakan, aku tidak tahu akhir hayatku dan akhir hayatnya. Bisa jadi dia yang kafir itu dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari kemudian dia masuk Islam dan menjadi orang yang paling ya terbaik dalam beragamanya, maka dia akan jauh lebih mulia daripada aku. Dan aku pun tidak tahu gitu. Jangan-jangan besok atau lusa atau di akhir hayatku ternyata nafsu yang bermain kemudian menjerumuskan diriku sendiri kepada hal yang buruk, ya, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka aku lebih lebih tersesat daripada orang tersebut gitu. Jadi akhirnya memandang diri ini ya biasa aja, nggak ada yang perlu dibanggakan di hadapan manusia terutama, apalagi di hadapan Allah, ya Allah gitu ya. Saya ini nggak ada apa-apanya dibanding mereka gitu. Mudah-mudahan kau terima dan tetap beri semangat saya untuk berada dalam hidayahmu. Nah, seperti itu ya. Itu cara meredam sifat ujub, sombong gitu, takabur. Karena kita tidak bisa melawan kemungkinan adanya perubahan pada akhir hayat kita. Sesungguhnya Allah Maha membolak-balikan hati, Allah memberi petunjuk pada orang yang Ia kehendaki dan menyesatkan orang yang Ia kehendaki. Nah, itu di akhir pembahasan daripada Imam Ghazali dan Imam Nawawi, kemudian berpesan tetaplah merasa rendah hati tanpa membuat diri menjadi hina. Tetaplah rendah hati tanpa membuat diri menjadi hina. Itu. Ini ada hadis panjang sekali tentang bagaimana Mi'raj, tingkatan naiknya amal-amal kita itu ke atas langit, dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke langit ketujuh, itu yang sempat membuat kita semua menangis ketika membahas ini. Karena ternyata setitik saja ada rasa riya, maka kita sudah berada di tingkat keempat, kelima pun itu akan ditimpakan ke muka kita dan berkurang kemuliaan kita. Ini nanti silahkan jenengan baca itu di halaman selanjutnya, itu ada di tadi yang saya kirim. Nah, ini luar biasa hadisnya Muaz. Tayyib, sampai di situ hal-hal yang saya kira ini juga dapat membatalkan pahala puasa yang harus kita hindari ya. 3 hal terutama. Dengki atau hasad, kikir, pelit, medit. Jadi di bulan yang berkah ini hendaknya banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah dengan apa yang kita miliki. Jangan
pikir bahwa saya kekurangan. Justru malah sedekah yang paling mulia adalah ketika kita sangat berkekurangan tetapi masih menyempatkan diri, masih menyisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah. Itu Allah menganggap bahwa hati kita sudah tunduk kepada perintah-perintah Allah, ya, sudah bertakwa gitu. Dibanding orang yang memang sudah kaya, ya enak banget gitu, ya, untuk bersedekah. Kemudian menghindari sifat pamer, ria, apapun yang kita lakukan hendaknya lillahi ta'ala. Dan menghindari sifat ujub, sombong dan takabur. Jangan merasa paling mulia, paling banyak amal soleh. Tetaplah bertahan, kemudian tutupi semua itu hanya lillahi ta'ala. Tayyib, sampai situ silahkan kita berdiskusi atau ngapain gitu ya, bercerita dan saling sharing pengalaman dan keseharian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah. Masya Allah. Masya Allah ya. Pembelajaran hari ini luar biasa Ustazah. Kalau diresapi, ya Allah bagaimana gitu dengan hati menjadi pemacu semangat ya Ustazah. Supaya bisa lebih baik lagi membersihkan hati. Semoga bisa hati kita bisa selamat ya Ustazah. Afwan Ustazah, ada izin bertanya? Belum ada yang mau bertanya, Umi? Indah, Mak semuanya? Kita nanti katanya di hari untuk akhirat nanti tidak akan masuk surga orang yang hatinya ini ya, benar tadi segala penyakit hati ini ya. Maksudnya orang yang masuk surga itu nantinya orang yang qalbun salim, yang hatinya selamat, yang selamat dari segala ini penyakit hati, segala yang harus hatinya yang bersih gitu. Ya Allah, Betul, PR banget Ustazah. Ngeri betul. banget ini. Bismillah. Jadi ya itu ya Ustazah ya. Iya. Ustazah boleh tanya Oh, Ustazah. iya yang Ya, mohon izin tanya Ustazah. apa dulu? Kalau kita suka selfie, terus suka update status yang seperti ya apa kita pengen apa ya, update status kondisi apa gimana gitu. Apakah itu juga termasuk ria? Saja. Ya. Ya itu kalau kita suka selfie terus kita Ya. update status itu termasuk Iya kan? ria. Tadi tergantung niat ya. Tergantung niat. Insya Allah kalau selfie sekedar informasi, selfie misalnya lagi di Bandara Jeddah. Saya sudah nyampe di Bandara Jeddah. Biasanya ditambahin dengan situasi, kondisi, kemudian sekedar berkirim kabar, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, iya. Jangan niatkan untuk, aku loh udah nyampe depan Ka'bah. Oh iya. Nggak Tergantung apa-apa niat. Eyang, biar kawan-kawan tahu Eyang lagi di mana gitu. Ya nggak Ustazah? Ya kan bisa kalau misalnya dia lagi di depan Ka'bah, kita bisa nitip doa kan. Iya. Nitip doa. Sepele kan nitip doa itu kepada orang-orang yang sedang umroh itu luar biasa. Luar biasa itu. Ya Masya Allah. Ustazah. Ya. Siap, jazakallah khair. Nggak apa-apa Eyang, berarti tergantung niatnya ya Ustazah. Balik lagi innama a'malu binniyat. Masya Allah Ustazah. Siap, siap. Apa Doli yang ingin didiskusikan Milani, Denda, atau ingin bertanya? Ini PR banget ya Ustazah, kalau masalah ini ya, penyakit hati ini ya Allah, harus tantangan berusaha keras itu berarti kita harus benar-benar memiliki mata itu yang melihat segala sesuatunya itu ya Ustazah. Jadi berpikir positif terus ya Ustazah. Harus Siap. melihat tadi kalau anak kecil berarti dia belum banyak dosanya, si kita yang lebih banyak dosa, melihat orang tua begitu. Karena betul kata Ustazah tadi, kita nggak tahu akhir hidup kita ya Ustazah, ngeri banget ya Allah. Ya. Ada dikisahkan itu ya Ustazah, kisah zaman Nabi dulu.
yang ada seorang ustadz atau kiai besar, saya katanya, yang keluar dari masjid. Beliau itu melihat orang yang pagi-pagi habis subuh yang mabok, pemuda yang mabok, terus kata pemudanya, "Masya Allah, ini calon penghuni surga." Terus kata syekhnya, itu dalam hatinya ini calon penghuni neraka gitu. Akhirnya kan kebalik ya Ustazah. Jadi ngeri banget itu kalau ingat kisah itu. Iya, Masya Allah. Ya Nauzubillah. Allah, ya Allah. Nauzubillah min zalik ya Ustazah. Ya Allah. Harus harus menjaga hati, pikiran kita supaya selalu berpikir positif terhadap apapun yang kita lihat ya Ustazah. Siap, Insyaallah. siap, siap. Insyaallah Ustazah. Dek Nia, kemana nih Dek Nia? Hadiroh. Hadirah ada. Ya, Ustazah Sina nggak ada. ada. Ini PR kita semua nih Dek Nia. Masya Allah, banyak banget nih PR. Ada. Oh, ada Tadi ya. sempat tidur juga sih. Kelelep. Dingin ya. Iya, apa namanya kalau puasa itu matanya tuh itu tiba-tiba blek gitu bangun. Berapa jam puasa di sana? Ini masih nggak begitu lama Ustazah, alhamdulillah. Cuma 12 jam, insyaallah. Mm-mm. Kalau kita Ustazah, kalau kita misalkan kan kita namanya manusia ya gak jauh dari setan gitu kan Ustazah. Kalau niatnya Iya. pertama niatnya buruk gitu ya, terus kita perbaiki niatnya di tengah jalan. Kita perbaiki niatnya gitu kan. Misalkan awalnya mau pamer gitu misalkan gitu kan mau ini terus kita niatin kita namanya manusia ya gitu kan Ustazah. Terus kita niatin kita berubah tuh niat kita tuh astagfirullahaladzim gitu kan nggak boleh kayak gitu kita ini ubah niat kita gitu. Eh, itu Allah masih terima ya Ustazah ya, maksudnya walaupun misalnya awalnya niatnya itu kurang baik, bukan kurang baik ya, maksudnya ya gitulah Ustazah, misalkan ya ada setannya gitulah Ustazah. Terus di tengah jalan kita niatkan karena kita ingat kan Sudah istighfar ya, ketika istighfar ya berubah sih. udah berubah ya Ustazah ya. Yang penting kita kan namanya manusia kan kita nggak munafik ya Ustazah. Pasti setan banyak ya Ustazah ya. Apa namanya kayak gitu-gitu tuh untuk menghasut kita untuk kita biar siri apa ria itu biar apa biar itu. Jadi kalau kita tengah jalan astagfirullahaladzim karena kan kita udah sering dapat kajian-kajian kayak begini ya Ustazah kan jadi astagfirullahaladzim ingat tuh kata Ustazah nggak boleh itu perbaikin lagi gitu kan Ya. niatnya. Iya, kalau udah istighfar ya hilang. Alhamdulillah. Masih suka sih Ustazah, saya juga Ustazah. Niatnya masih suka itu. Insyaallah. Allah Iya, itu manusia. baik banget ya Ustazah. Kalau kita salah, kita istighfar, minta ampun pada Allah, Allah terima ya Ustazah. Berbuat lagi, minta ampun lagi, Allah terima ya Allah. Sedangkan kita tetap saja walaupun berbuat salah, kita enggak di gimana gitu. Misalkan rezeki kita enggak tetap dihilangkan benar-benar kita ini enggak langsung diazab gitu ya, Masya Allah. Iya, Karena manusia dan harus Mm-mm. berterima kasih kepada Rasulullah. Karena Masya itu Allah. adalah kelebihan hanya umat Muhammad yang bisa begitu. Masya Allah. Sedih banget Ustazah. Ya Allah, Masya Allah. Kita Nabi Adam itu apa namanya? Beliau meminta ampun melakukan dosa ya di surga. Melakukan dosa di surga itu dibuang ke bumi. Dibuang ke bumi sama Allah Ta'ala. Tapi umatnya Muhammad itu berdosa di bumi, bila dia bertobat, dia masuk surga. Iya. Ya kan? Iya. Masya Itu Allah. umatnya Muhammad. Kemudian Nabi Adam berdosa itu di surga. Kemudian dibuang ke bumi, itu baru 40 tahun kemudian diterima taubatnya. Masya Allah. Terima taubatnya. Kalau umat Muhammad berdosa sekarang, beristighfar sekarang, langsung taubat, maka diterima taubat. Iya, Masya Allah. Ya kan? Iya, Dan Ustazah. Nabi Adam berdosa di surga, diturunkan ke bumi itu tidak langsung
di Jabal Rahmah. Tapi dia harus berjalan 40 tahun ke Jabal Rahmah baru diampuni dosanya. Mm-mm. Diampuni dosanya di sana. Lah kita bisa diampuni di mana saja dosanya. Berdosa di Indonesia, di rumah kita, bertaubat di situ, mohon ampun kepada Allah, maka diampuni di situ. Tidak perlu harus ke Mekah, ke Madinah dulu. Tidak perlu. Andai Iya kita Ustazah. seperti Nabi Adam, maka lama kita. Belum tentu umur kita sampai 40 tahun kemudian kalau sekarang berdosanya. Baru diampuni 40 tahun kemudian. Nah, itulah. Itu apa namanya, karomahnya dari Rasulullah, mukjizatnya umat Nabi Muhammad ini. Maka Iya jangan Ustazah. Ya. berhenti bersyukur, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Iya Ustazah, Masya Allah ya. Jadi jangan sampai menunda-nunda tobat ya Ustazah. Ketika kita Iya, melakukan kapanpun diterima ya, ya, dimanapun. minta ampun sama Allah. Ya, ada dalam sebuah hadis Ustazah, ada terbaca di hadis di dalam Al-Qur'an, ada hadis sebelahnya. Tanya tuh setiap anak cucu Adam melakukan perbuatan dosa. Niscaya anak cucu Adam tidak melakukan perbuatan dosa katanya. Jikalau anak cucu Adam tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah musnahkan dan diganti dengan makhluk baru yang maksudnya, tapi sebaik-baiknya manusia itu katanya yang bertobat, yang kembali kepada Allah setelahnya begitu. Berarti memang kita ini namanya berpendosa semua ya Ustaz. Tapi yang diharapkan Allah tuh kita kembali ke Allah walaupun kita berbuat dosa gitu. Insya Allah bertobat ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Iya, siap. Pak Doli, Umi Lani, Mahat semuanya. Kita sharing-sharing santai ya Ustazah, biar menguatkan iman lagi, Gimana memantapkan iman. puasanya teman-teman nih puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar Ustazah. Karena nggak puasa berapa hari? Perjuangan saya mau Ustazah puasanya. Hah? Siangan. Perjuangan. Perjuangan iya. Dingin bener ya di Jepang Nia sama Sesina ya. Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Sejuk Mi. Masih Masya dingin. Allah. Masih Ustazah. Hari ini berapa ya? 3 di Ana. 3 derajat di depan. 3. Masya Allah. Pancat. Berapa lapis pakai baju? Di dalamnya kan pakai penghangat Ustazah ini di ruangan. 3, kalau keluar 4. Di dalam rumah 3 saya. Luar biasa. Pakai baju yang ada penghangatnya gitu, kayak apa, kayak model itunya penghangat, ada itu khusus untuk musim dingin ada. Jangankan baju, mejanya juga ada penghangatnya ya Mi. Ya Allah. Luar biasa. Saya langsung beku itu kalau udah musim dingin. Gak tahan. Masya Allah. Termi kalau yang nggak tahan hipotermi. Ustazah izin bertanya Ustazah. Ada Ya. dingin aja kuat. Ada kesirikan yang terjadi ya di sekitar sini ada. Kayak berobat percaya sama itu apa tuh orang yang ngobatin itu ya Ustazah ya. Jadi banyak warga nih yang berobat dari jauh-jauh dari mana gitu. Kayak kami. Itu kalau misalkan kesirikan itu ya Ustazah. Kan katanya dosa itu Allah ampuni kecuali dosa orang yang sirik. Tapi mereka nanti kita kan tadi yang seperti yang kita bahas tadi ya Ustazah, kita nggak tahu akhir hidup mereka. Saya juga selalu tersenyum kepada yang itu kan, yang melakukan itu, yang ini ramah baik ya. Jadi tidak ada kayak gimana kita benci atau gimana enggak. Tapi berpikir kita tadi kita mana tahu akhir hidup mereka gitu. Siapa tahu mereka nantinya kan bertobat. Nah, itu ketika mereka di akhir nanti baik yang melakukan itu, yang ngobatin itu ataupun yang berobat itu, ketika mereka benar-benar bertobat menyadari perbuatannya itu, insya Allah diampuni ya Ustazah. Kalau dia pergi mendatangi, mohon maaf ya, dukun ya. Ya dukun ya. Dukun. Itu 40 hari tidak diterima sholatnya, walaupun mereka tetap sholat ya. Oh gitu ya Ustazah. Iya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya mereka kan masih dalam Islam nih, Iya. tidak sampai keluar Islam kan. Jadi
misalnya dia tidak segera bertaubat dan meninggalkan perbuatannya itu, menyesali, kan taubat itu kan ada 3, mengakui perbuatan, baca istighfar, dan tidak mengulang lagi gitu. Mengulang lagi ya. Buat Ya, berhenti. nah itu dia kalau dia tidak melakukan itu, maka dia harus menunggu sholatnya itu 40 hari, 40 malam. Baru kalau dia pergi ke dukun. Itu. Jadi Iya, iya. 40 hari 40 malam kan udah berapa itu kalau kita tinggalkan. Seolah-olah kan kita tinggalkan kan. Iya, betul. Kita tidak diterima. Saya dulu sering didatangin mungkin karena itu makanya saya nggak dapet nyaleg ya. Pengalaman saya Kenapa, namanya Ustazah? konstituen kan. Suaranya hilang saja. Iya, suara Ustazah hilang. Bentar. Datang namanya kita memberi undangan konstituen, datang terus nyampe sana itu kita sudah disiapkan prosesi gitu loh, prosesi. Umi bisa ganti nggak pakaian yang apa mereka udah siapkan gitu, pakaian putih-putih. Ngapain ya? Ya kita berusaha katanya, berusaha gitulah. Saya dimandiin, dalam hati saya astagfirullahaladzim, saya sedang melakukan apa ini gitu. Tapi ketika itu kan kita ada harapan besar untuk bisa mengabdi di masyarakat ya. Tapi mungkin karena yang sedang melakukan proses itu tidak satu hati mungkin ya, makanya nggak dapat. Ya Allah, Ustazah. Nauzubillah gitu. Nauzubillah ya Allah, saya kok melakukan apa? Jadi nggak berhenti beristighfar. Mending saya nggak Iya, dapat ya Allah, daripada saya meyakini bahwa ini adalah jalan saya gitu. iya, iya, Ustazah. Seperti itu. Ya sama kayak tadi Umi Sina tanya kan, kadang-kadang kita namanya manusia ya manusiawi Iya, lah. Ustazah. Kita Betul-betul. melakukan terus ada niat-niat buruk tapi segera kita ingat gitu. Ya Allah, itulah kelebihan kita ketika saat itu kita bertobat. Oh, kita bukan pelakunya, cuman apa ya, imbas ya, korban ya, korban. Tanpa kita meyakini, karena orang bisa tersinggung gitu. Selain hubungan tegang, hajat-hajat yang lebih besar daripada itu, anggap aja lah silaturahim gitu, kayak gitu. Masya Allah, Ustazah. Iya, betul. Pasti itu namanya manusia, Ustazah ya. Pasti pernah melakukan Menjaga kesalahan. perasaan teman itu paling apa namanya harus paling hati-hati. Kenapa? Apalagi kalau temannya banyak ya Ustazah ya, Masya Allah yang ini temannya sifatnya begini, yang ini sifatnya begini. Gitu ya Iya, Ustazah. apalagi dirimu tanggung jawabnya di Kim kan, amanahnya. Menghadapi dengan berbagai macam itu harus sabar, ya Allah, sabar benar. Insya Allah jadi pahala jariah. Kesina, Masya Allah. Sabarnya ya, Ustazah. Ya, siap. Kalau dibilang sabar sih sebenarnya enggak Ustazah, cuman karena di online enggak kelihatan wajahnya Ustazah. Gitu kan Ustazah. Jadi kan orang dikiranya kita sabar padahal mah enggak gitu ya. Padahal ada juga yang dongkolnya nggak? Iya, padahal kalau dilihat wajahnya tuh merengut. Untungnya aja offline gitu kan. Kalau offline nggak kelihatan kan. Kalau kita marah, diem, ya kan nggak kelihatan. Kalau di Ya, online kalau pasti kan kelihatan. Ya Ustazah ya, itulah kelebihannya online-nya kan. Nggak kalau kelihatan. offline kan sering ketemu, jadi aduh ngeselin banget nih Umi Eli. Kata saya Cina nggak? karena online jadi nggak ketemu ya, nahan diri. Pas ketemu udah baik lagi hatinya, ya nggak Ustazah? Hatinya udah baik lagi, udah sabar lagi. Aduh, ya Allah. Nggak ketemu kalau saya mah kalau lagi marah nggak mau ketemu dulu.
Di Dia gunung, mudah. rumahnya kan di gunung. Masya Allah, Masya Allah. Menahan amarah itu calon penghuni surga, yang Ustazah. Aduh, ya Allah. Betul ya Ustazah. Itu juga ini ya Ustazah. Menahan amarah itu, Masya Allah, luar biasa. Hmm. Ketika apa tuh ada hadisnya Ustazah? Katanya apa tuh? Ketika bisa menahan amarah, ketika kita itu maksudnya ada La- pulang, tapi kita menahannya itu apa surga katanya tempatnya apa ya hadisnya lupa deh. Itu la bagus ya. taghdab wala la Iya. taghdab wala Janganlah Jangan marah. marah bagimu surga. Surga. Masya Allah. Tuh Dek Nia. Ya, izin bertanya deh Ustazah. Bapak Siap. Doli. Sebenarnya saya nggak bertanya sih, cuma minta tips. Mana caranya agar kita nggak jadi takabur. Kadang-kadang karena di saat kita diberikan amanah gitu ya Ustazah, misal pegang kelas mana. Nah, pastikan kadang terbesit tuh rasa sombongnya menjadi lebih baik dari orang lain gitu Ustazah. Nah, itu biar tidak jadi naik ke atas langit, gimana caranya biar tetap napak di bumi tuh Ustazah. Kadang-kadang kita suka jadi sombong, jadi lupa. Ya betul. Itu PR semua Ustazah. Tipsnya Masya Allah. Ikat kakinya di meja. Udah diikat Ustazah. Kadang-kadang terbang-terbang terus. Karena pada akhirnya ya, di saat kita melakukan suatu amanah yang berjalan dengan baik kan, pasti akan datang tuh Ustazah kata-kata puji-puji yang kadang-kadang saya kalau dengar pujian tuh astagfirullah. Karena khawatir dan takut gitu. Nah itu Ustazah, kadang-kadang kan jadi 11-12 ya, pengennya tetap bisa bertanggung jawab, tapi khawatirnya menjadi seseorang yang jadi takabur karena merasa lebih baik dari orang lain gitu Ustazah. Itu gimana caranya Ustazah? Ya itu tadi kan udah dikasih cara-caranya. Melihat orang tuh Caranya nggak yang boleh. melihat tadi Ustazah. Melihat orang itu jangan merasa diri paling baik, Baik. merasa diri paling soleha. Ya itu. Jadi Tapi juga itu memandang orang. Ustazah, kalau misalkan kita padahal nggak berasa seperti itu, tapi orang menilai seperti itu Ustazah. Itu banyak loh Iya. itu Ustazah. Padahal kita nggak ada niatan seperti itu. Kita menolong ikhlas, tapi emang dasarnya kita tuh gercep ya Ustazah. Dasarnya kita tuh emang kalau dibilang paling depan mungkin, tapi bukan niatnya kita pengen dipuji atau gimana. Kita memang niatnya misalkan ya nggak biasa gitu kalau kerjanya lelet gitu. Jadi memang dari dulu kerjanya cepat gitu. Nah, jadi orang tuh suka berpikirannya negatif gitu Ustazah. Apa namanya ini gitu Ustazah. Itu sering itu Ustazah itu apa namanya? Padahal nggak terasa ke situ gitu. Cuman ya saya diabaikan aja gitu ya Ustazah. Apa kita renungkan? Itu Ya juga kan kita cukup kepada Allah ya, cukup kepada Allah. Dan yang tahu itu kan hanya Allah gitu. Meskipun orang puji-puji, ya Allah alhamdulillah atas segala nikmat yang kau berikan, atas segala karunia yang kau berikan, atas kelebihan yang kau berikan kepadaku. Semoga ini menjadi amal jariah gitu. Jadi nggak usah membanggakan diri depan orang. Gimana ya? Ketika orang puji misalnya seneng gitu ya, astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan ini jadi jariah kita semua gitu. Gitu aja jawabnya. Mencegah Ya pasti aib jujur ya lah seneng Ustazah. ya Ustazah. Bukannya kita nggak bohong ya Ustazah ya. Pasti seneng dipuji ya kan Ustazah. Nggak Ya, mungkin kita nggak seneng ya wajar. kan. Mm-mm. Wajar. Ustazah Tapi coba kalau terima bayangkan pujian sesuatu lain. gimana? Bayangkan sesuatu apa? Yang mau tanya. Bayangkan orang yang lebih daripada kita gitu. Enggak Misalnya terima Nah itu dia, pujian. saya selalu berpikir gitu. Banyak orang lebih bagus dari saya. Iya. Saya selalu berpikir begitu. Saya mah hanya cari recehan. Kalau beliau mah kan misalnya kayak ustazah kayak ini, saya selalu berpikirnya kayak gitu. Ustazah mah ilmunya banyak, istilahnya gitu. Mereka tawadu yang itu. Saya selalu ngambil contoh orang-orang yang guru-guru saya ustazah.
Ambil contoh Iya, mereka-mereka artinya yang itu juga nggak perlu diucapkan kan oh dalam diri aja iya dalam gitu, diri. dalam diri aja. Ah, apalah saya gitu. Misalnya saya dipuji sama Mbak Nia sama teman-teman yang di sini misalnya. Hmm. Oh, ustazah itu banyak ilmunya, Pak. Ya, saya menanamkan dalam diri saya dibanding dengan eh profesor teman saya ada itu yang ngisi-ngisi apa namanya? Hari Sabtu kuliah subuh, Masya Ya, Allah. hari kuliah subuh itu Masya ya Allah. kan profesor-profesor terus mereka orang-orang hebat gitu. Apalah saya membayangkan seperti itu gitu ketika tapi nggak perlu saya ucapkan. Kan jenengan juga nggak tahu gitu kan siapa di atas saya, siapa guru saya gitu. Kadang malu, kadang saya ketawa. Dia belum tahu, belum ketemu sama guru saya. Ustazah, Iya, belum tahu dia guru saya lebih hebat daripada saya gitu. Iya, gimana? kalau mencegah ain bagaimana mencegah ain? Kalau kita terlalu banyak terima pujian katanya nanti kena penyakit ain. Penyakit ain apa sih? Ya itu Mata-mata yang melihat itu kelebihan kita itu yang katanya penyakit ain itu ada ain ini itu kena misalnya sakit, kena ain apa gitu. gitu. Jadi kita berimbas ke balik ke diri kita sendiri, kita jadi sakit, kita jadi apa gitu. Seperti itu. Mm-mm. Ya kan ain itu bukan bukan kita yang apa namanya? Bukan kita yang menerima yang kemudian menjadi apa itu sebuah penyakit gitu. Tapi itu kan mata-mata setan. Ada yang iri dengki saat itu. Iri Iya. dengki ketika melihat kita mungkin misalnya di medsos atau apa gitu. Nah, itu yang menyebabkan itu menjadi penyakit gitu. Oh ya. Berarti itu Ustazah kita kurang-kurangin kan memposting katanya foto anak, foto itu biar menghindari juga nanti khawatirnya orang Kalau memandang. kitanya tetap waspada, saya kira enggak juga. Enggak ya Ustazah ya. Nah, Iya, iya. kalau anak kecil jangan, kalau anak kecil jangan. Kalau anak kecil kan dia nggak tahu ya, nggak tahu Mm-mm. cara bagaimana menjaga dirinya kan. Ya, Mm-mm. kalaupun orang tuanya memposting, maka orang tuanya yang harus tetap waspada. Gitu. Harus tetap waspada menjaga keluarganya. Kalau misalnya orang dewasa kan udah ngerti ya. Mm-mm. Artinya ketika posting itu hindari niat, kemudian niat buruk, keinginan yang selain ya sekedar informasi atau apa gitu. Katanya selalu ngucapin Masya Allah gitu saja. Misalkan kalau kita Masya Allah, misalkan Alhamdulillah ya kagum sudah. dengan seseorang, ucapkan Masya Allah atau Subhanallah gitu saja. Alhamdulillah. Jadi terhindar dari ya kayak gitu-gitu apa main apa gitu yang setan-setan gitu. Pokoknya kita ucapkan selalu ingat di hati kita tuh Allah. Allah tuh di hati kita. Insya Allah penyakit ain tuh ini apa namanya apa ya jaga-jaga juga ya untuk foto-foto selfie atau gimana-gimana jangan terlampau umbar gitu. Hmm. Mm-mm. Kayak Iya, Masya makanya Allah, bisa Subhanallah gitu menjaga saja. diri. Iya. Untuk yang mana kan nggak bisa kita mengatur orang kan. Untuk kita sendiri gitu, Sada. Kita Lain bukan. kita yang posting. Kan penyakit itu dari luar, bukan dari Hmm, kita. Nah, mm-mm, kitanya ketika posting itu hindarkan niat, kemudian kita juga tetap tetap eling gitu, tetap waspada. mm. Maka itu terhindar dari penyakit-penyakit yang orang kirimkan gitu loh. Hmm, Orang ngirimnya kan lewat lewat pandangannya. mm. Gitu loh kan orang kita nggak bisa mengatur pandangan orang. Makanya yang tidak bisa mengatur pandangan orang dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, orang menyarankan untuk tidak mengundang ya. Mengundang dengan postingan itu kan mengundang. Kecuali dia memang udah waspada. Ya sama saja dengan misal ya, sama saja dengan hacker. Hacker kan kita nggak bisa mengatur orang kan. Itu kan ibaratnya kalau hacker itu kan penyakit internet ya. Nah, Ain itu adalah hackernya diri manusia gitu. Gitu loh.
Nah, kita harus defend diri kita sendiri dengan apa yang kita miliki. Harus ada antivirus ya, antivirus kalau dalam internet. Harus ada antivirusnya dari diri sendiri gitu. Iya, antivirus. Berarti kita harus saling berdoa gitu ya Ustazah, biar nggak terkena ain gitu Ustazah. Jadi kan kalau misalkan kita kalau komputer kan biar nggak kena hacker kan kita perkuat seperti dengan nomor telepon atau apa gitu. Jadi kalau misalkan kalau penyakit ini tuh kita harus Iya, perkuat iya. lagi dengan doa-doa ya Ustazah. Iya. Jadi Iya, iya, melindungi diri sendiri. Ya Ustazah. Ada doa-doa khusus nggak Ustazah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, sapu jagat ya Ustazah ya. Sudah sapu jagat Ustazah, semuanya dari sapu. Siap, Betul, Mas. terus saja. Siap, siap, siap. Kayaknya tapi emang aktif ya semuanya ya, kajian-kajian ya di bulan Ramadan ini kan? Kajian. Jarang ikut sekarang Ustazah, habis ngantuk. Nah, itu banyakan anunya itu. Tadarus Iya. adanya Ustazah, tadarus pagi. Offline. Maksud saya kalau pagi masih bisa sanggup Ustazah untuk kayak gini-gini gitu, masih pagi sanggup. Tapi kalau udah jam 1, jam 3 itu udah harus Iya, di-stop. kegiatan baiknya habis sahur, habis subuh. Habis subuh biar jangan tidur. Enggak, saya enggak tidur saja dari pagi sampai siang enggak tidur, tas siang baru tidur saja. Kayak tadi tuh ngelelep gitu. Kalau enggak tidur enggak bisa sampai sore gitu, sampai kegiatan gitu. Makanya bikin kegiatannya jangan sore. Jangan sore, pagi aja. Pagi, semua pagi Ustazah sampai Maksudnya pada kayak momen. gini kan kita diskusi kayak gini ya dengan keilmuan-keilmuan ini kan lebih bermanfaat kan di bulan puasa gitu maksud saya. Bermanfaat banget Ustazah, Makanya. Masya Allah itu. Jadi Besok pada ikut ya. Besok pada ikut Zoom habis subuh. Gimana Itu Ustazah? muat Yang dikirim nggak itu itu Ustazah? 300, kita takutnya kelebihan Ustazah. Kemarin ya kurang cuma 111 ya. 113. Sampai 113 gitu. Oh iya. Masih kita lowong. Masuklah, masuk. Besok tuh tentang disabilitas. Itu seru lah. Saya kira isu-isu nasional, isu-isu bagus lah. Untuk jadi perhatian kita. Disabilitas ABK gitu saja. Iya, ABK, IBK. Kalau ABK itu anak-anak, kalau IBK insan berkebutuhan khusus. Jadi nanti dilihat dari fikihnya, dilihat dari ketahanan masyarakatnya, insya Allah. Itu yang 3 orang atau 2 orang? 2 orang kayaknya ahli itu disabilitas. Anak saya ABK saja. Yang mana? Yang kecil. Yang baru lulus kemarin. Yang kemarin kecil. ikut? Iya, kemarin. Itu kan kecilnya ABK dia. Sampai kuliahnya kan di UI kan dia masuk ke program BNBK. Warga negara berkebutuhan khusus. Dia ADHD dong. Apa saja? Apa ADHD? Attention Deficiency Hyperactive Disorder. Oh, macam mana tuh? Kecilnya tuh dia hiperaktif, tapi dia nggak bisa konsentrasi. Jadi memang harus ada pseudo teacher dari kecil, pakai pseudo teacher dari SD, SMP, SMA baru kita pegang sendiri. Baru lulus sekarang alhamdulillah kemarin lulusnya cum laude. Oh, luar biasa. Iya. Luar biasa. Dokternya bilang kan memang bisa ini anak bisa sembuh, teman lambat katanya. Iya. Prosesnya lambat. Malah sekarang udah bisa ngajar. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kecilnya belum boro-boro nggak bisa mandiri sama sekali.
Dan khawatirnya kalau kita salah penanganan, salah sekolah gitu, dibully anaknya sama teman-temannya. Siap. Alhamdulillah. Meli, Ya, ya kita cukupkan Umi. Cukup ya Ustaz Afwan. Oke, siap. baik. Udah ada kelas juga gitu, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah selesai sudah belajar kita di kelas fikih pada pagi hari ini menjelang siang. Ilmu yang luar biasa, Masya Allah. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang telah Ustazah berikan. Semoga bisa membersihkan hati ini dari segala penyakit hati. Amin ya Allah yang diwasailin. Baiklah, sebelum ditutup, marilah kita terlebih dahulu berdoa, mohon kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya ya Ustazah ilmu ini. Sebelumnya kita marilah sama-sama istighfar 3 kali dan membaca surah Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya mujib as-sailin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illahul azimul halim. La ilaha illahu rabbul arsil azim. La ilaha illa rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arzil karim. Ya Allah, Tuhan kami yang berhak tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Lembut. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan pemilik arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, pemilik arsy yang mulia. Afwan juga. La ilaha illa anta. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, kami berdoa dengan memohon nama-nama-Mu yang agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan keselamatan agama dan sehat badan, dan tambahnya ilmu pengetahuan, keberkahan dalam rezeki, dan diampuni sebelum mati, mendapatkan rahmat waktu mati, dan mendapatkan pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami waktu sakaratul maut, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka dan pengampunan waktu hisab. Allahumma aftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, wa abwabal quwwah, wa abwabal salamah, wa abwabal siha, wa abwabal jannah, wa abwabal afiyah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Rabbana
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikanlah kami Rabbana Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu keturunan kami termasuk orang-orang yang tetap menunaikan sholat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan kami dari yang haram, dan jauhkanlah kami bergantung kepada selainmu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-takwil. Ya Allah, berilah kepahaman ilmu agama kepada kami ya Allah, dan tafsir Al-Quran. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Ya Allah, jadikan majelis ilmu ini majelis ilmu yang bermanfaat untuk kami, majelis ilmu yang bisa mengantarkan kami ke surgamu. Bersihkanlah hati-hati kami ya Allah dari segala penyakit hati, dari rasa ujub, riya, sombong, takabur, congkak. Jauhkan ya Allah kami dari segala penyakit itu. Dan jadikanlah hati kami hati yang selamat, qalbun salim, hati yang selamat, hingga kami bisa berjumpa denganmu dalam keadaan hati yang sudah bersih ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah. Lapangkan hati kami untuk menerima segala takdirmu, untuk bisa memaafkan semua kesalahan orang lain ya Allah. Jadikan mata-mata kami mata yang selalu berpikir positif dan tidak pernah melihat kejelekan orang lain. Ya Allah, bersihkanlah ya Allah, bersihkanlah di bulan suci Ramadan ini. Kabulkanlah doa kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna a'udzubika minal hamna wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubna wal bukhl wa a'udzubika min qalabati daini wal qahri rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kami berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wad daini wal faqri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kekufuran, hutang, dan kefakiran. Kami mohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahanam. Kami mohon perlindunganmu ya Allah dari segala fitnah dajjal. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang soleh. Wafatkan kami beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Allah, ya mujibas sailin. Rabbana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kaum muslimin dan muslimat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni segala dosa suami kami, anak-anak kami, ya Allah, saudara-saudara kami. Ampuni, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Tempatkanlah kami di surgamu. Kumpulkan kami, ya Allah, di surga. Dosa kami begitu banyak, ya Allah. Kami mohon, jagalah hati kami agar selalu taat kepadamu. Berlaku Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang selalu berzikir kepadamu, yang selalu bersyukur kepadamu, selalu bersyukur atas semua pemberianmu, dan bisa beribadah terbaik kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sisa umur ini, terima taubat kami, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk taubatan nasuha sebelum ajal kami menjemput, sebelum kami berpulang kepadamu, ya Rabb. Terimalah taubat kami, luruskan niat kami untuk benar-benar bertobat dan tidak mengulangi apa yang kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, ya Allah.
Rabbi ja'alna muqimus sholat wa min zuriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami dan anak cucu keturunan kami yang tetap mendirikan sholat. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, jadikan, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak keturunan kami yang termasuk anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqona bi. Ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho atas segala ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami merasa tidak pernah puas dengan apa yang Kau berikan. Jadikan hati kami hati yang selalu bersyukur. Dan jadikan mata-mata kami melihat kebaikan siapapun. Tidak memiliki rasa iri hati, ya Allah. Bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Ya Rahman, ya Rahim. Kabulkan doa kami, ya Allah. Kabulkan doa, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami dari Islam setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Limpahkanlah keimanan kepada kami dari sisi Engkau. Dari sisi-Mu, sungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat kepada orang-orang mukmin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana lana wa liwalidina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah yang berkuasa. Amin ya Allah. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Semoga setelah ini kita semua bisa menjaga hati kita, membersihkan hati dari segala penyakit hati, ya Ustazah. Ini PR banget ya Allah Ustazah. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Allah yang mujibah sa'ilin. Amin ya Allah. Syukran Ustazah atas semua ilmunya di sini. Masya Allah. Ini kelas fikih, Masya Allah. Semoga dengan kelas fikih ini bisa mengantar kita ke surganya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah yang mujibah sa'ilin. Sangat bermanfaat sekali ilmu yang telah Ustazah berikan kepada kita semua. Kalau tidak dengan adanya kelas ini, Ustazah sering lalai dan juga memang banyak yang belum diketahui ya. Masya Allah. Setelah ini semoga Allah benar-benar meridhoi kita, memperbaiki semua niat, membersihkan hati, hingga hati kita benar-benar bersih, pulang dalam keadaan hati yang bersih, yang selamat ya Ustazah. Semoga jadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuk Ustazah Mutia. Tapi Allah, semoga Allah menjaga beliau. Amin, amin, amin ya Allah yang mujibah sa'ilin. Baiklah, marilah kita tutup sama-sama. Ana sebagai moderator mohon maaf lahir batin kalau terbawa ini ya, Deknya, Sina dan Ustazah semuanya. Karena jujur anak sendiri kepengen berjuang Ustazah, pengen benar-benar istiqomah walaupun memang manusia biasa. Masih tertati-tati Ustazah, mohon doanya. Kita saling mendoakan semoga Allah meridhoi. Amin ya Allah. Ana sebagai moderator mohon maaf lahir batin kepada Allah, mohon ampun. Syukron, jazakumullah khairan kasiran, barakallahu fikunna. Marilah kita tutup alaqah pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, pendala dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah hayyul qayyum, atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Jazakillah khairan kasiran.